Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinja Alfiahya, NPM 086 dari kelas G258. Akan mempresentasikan pentingnya pemahaman beragama dalam menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia mencorakkan negara non-majmuk, berjebah atas beraneka ragam kabilah, adat, budaya, bahkan religi. Di Indonesia ada 6 religi yang diakui, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tidak heran jika Indonesia adalah negara multikultural dan multireligius terbesar di dunia, karena keberagaman tersebut penting bagi kita untuk mengetahui pemahaman beragama dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam mengakui keberagaman. Dalam Islam, keberagaman sangat diakui. Hal ini ditunjukkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal satu sama lain. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa Islam menerima bahkan mengakui keberagaman. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita selalu menebarkan sikap toleransi agar keberagaman di Indonesia ini tetap terjaga. Sebab bagi pribadi mukmin, hal ini menjelma cobaan segala apa yang nujum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberagaman adalah sunatullah yang tidak bisa dirubah. Selanjutnya ada Quran surat Yunus ayat 99 di mana Islam mengakui keberagaman beragama. Pengakuan keberagaman tidak salih pada keberagaman kabilah dan bangsa saja, akan tetapi juga keberagaman religi. Ikhwah ini dapat dilihat pada surat Yunus ayat 99, di mana surat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menghargai seluruh perbedaan yang ada. Islam tidak memaksakan seseorang untuk beriman kepada apa yang kita percayai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang menerima keberagaman yang ada. Selain itu, pada surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untuk mulah agamamu dan untukku lah agamaku, yang dalam asbab nuzul melambangkan paham jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan cumbuan kafir Quraisy untuk matter of belief, sehingga secara tak telak ayat tersebut juga menekankan bahwa fatwa Islam tiada dapat dilakukan dengan bujuk rayu dan helat akal busuk, serta ayat tersebut juga menunjukkan potret pengertian dalam Islam ialah demi menghargai eksistensi agama lain. Selanjutnya ada surat Al-6 ayat 108 yang menjelaskan Islam melarang untuk tidak menghina Tuhan atau sesembahan agama lain. Dalam surat Al-An'am ayat 108 dijelaskan dengan gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam memaki atau menghina sembahan agama lain. Apabila kita memaki sembahan dari agama lain, niscaya mereka akan memaki sembahan kita. Lebih dari kita memaki sembahan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Dari bukti di atas sudah dapat dilihat secara gamblang bahwa Islam memantang Muslim untuk memaki pujaan religi lain selain Allah. Persoalan ini dapat menjadi pegangan kita sebagai seorang pribadi yang mendiami negara yang mempunyai keberagaman, sehingga keberagaman tersebut akan tetap terjaga dan konflik antar sosial agama tidak akan terjadi jika kita sebagai Muslim mampu bertoleransi membentengi kerukunan antar jemaah beragama. Selanjutnya ada berbuat baik dan adil guna menghindari konflik. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa sebagai orang yang beriman kita patut untuk menegakkan kebenaran karena Allah serta dianjurkan untuk selalu berbuat adil kepada siapapun. Tidak hanya itu, surat tersebut juga menjelaskan bahwa adil akan membawa kita semakin dekat dengan takwa. Berbuat baik dan serta adil juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keberagaman yang ada. Jika kita sesama umat beragama selalu berbuat baik dan adil, maka tidak akan terjadi konflik antar umat beragama. Selain itu, pada surat Mumtahanah ayat 8-9
Dijelaskan juga bahwa Islam tidak mendiskriminasikan seseorang lantaran agamanya. Lanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan beberapa surat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah religi yang menerima perbedaan. Selain demikian, perlu adanya pemahaman beragama guna menyikapi perbedaannya yang ada di masyarakat. Pemahaman beragama tersebut dapat ditanamkan sejak dini. Pendidikan multikultural dan moderasi agama juga dapat menjadi tambahan serta pemahaman beragama. Dengan negara akan terbebas dari konflik sosial agama jika masyarakatnya paham akan pemahaman beragama di dalam masyarakat yang majemuk. Selain itu, pemahaman beragama di negara yang majemuk juga dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.